Shalom, 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 boker tov, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baik pada pagi hari ini. Hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kembali lagi saya ada bersama-sama dengan Anda. I visit you, I greet you. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai Anda dimanapun Anda berada, di rumah, dalam perjalanan, atau sudah sampai di tempat pekerjaan, dimanapun. Saya lepaskan berkat Tuhan pada hari ini. Rancangan Tuhan tetap dahsyat atas kehidupan kita. We are so glad, ya, kita bersuka cita kita ada bersama-sama kembali pada pagi hari ini. Praise the Lord, sebab ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Dan tentunya sekali lagi, hari yang dia beri adalah hari yang luar biasa. Bagaimana kabar Anda hari-hari ini? Bagaimana? How is your news? How are you everyone? Bagaimana kabarmu setiap hari-hari ini? Apakah kabarmu semakin hari semakin baik? Saya berharap semakin hari semakin baik kabar Anda masing-masing. Kabar saya juga semakin hari semakin baik, karena kita sedang terus memasuki dari penggenapan dari kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, kemarin saya sudah memulai menyatakan bahwa kita harus mulai melihat ke depan, tidak lagi melihat ke belakang, sebab di depan itu ada masa depan dan yang lalu sudah berlalu. Karena itu mari untuk kita mendengarkan kembali renungan pagi hari ini. Bukalah hatimu dan berterima kasih kepada Dia. Sapalah Dia yang berfirman, katakan terima kasih buat pagi hari ini. Hari yang baik, hari yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Kami akan memasukinya Tuhan. Kami akan melihat apa yang Kau rancangkan buat hidup kami. Roh Kudus, tuntunlah kami. Berikanlah kami pengertian itu. Sebab kami menyambutnya dengan hati yang bersuka cita. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes, kalau Anda lihat di dalam Alkitab, saya yakin bahwa satu-satunya yang dapat memberikan hari depan yang penuh dengan kepastian adalah Dia sendiri. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia. Ingatkah Anda bahwa ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia belakangan, ya. Terakhir dari seluruh ciptaan, terakhir Dia ciptakan manusia. Pada hari ke-6 baru Dia menciptakan manusia. Sesudah itu Dia selesai. Sesudah itu Dia memberkati seluruh ciptaannya dan Dia memberkati manusia. Kenapa manusia harus diciptakan hari terakhir? Ini juga sebagai jaminan bahwa sebelum manusia ada, maka Tuhan sudah mempersiapkannya. Demikian pula dengan kehidupan kita. The future is already prepared by God before we enter into it. Masa depan sudah dipersiapkan Tuhan jauh-jauh hari sebelum kita masuk kepada masa depan itu sendiri. Betul, karena memang Dialah yang menjamin masa depan kita. Sebagaimana The Garden of Eden, Taman Eden itu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum Tuhan menciptakan manusia. Demikian juga hari-hari yang kita lalui. Di depan kita selalu ada hari-hari yang baik. He prepared the good days before we enter into a new day. Sebelum kita masuk kepada hari yang baru, maka Tuhan sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Itulah bedanya. Kalau orang-orang yang di luar Kristus, mereka tidak yakin, mereka bingung apa yang harus terjadi, apa yang terjadi. Mereka berusaha berjaga-jaga. Tapi persiapan, mereka begitu mempersiapkan diri bagaimana caranya untuk hari yang akan datang. Tapi bedanya kita, hari depan sudah dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Future is already being prepared. Hari depan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. All we need to do, satu-satunya kita perlu lakukan adalah kita renungkan firman Tuhan, selaraskan hidup kita. Jangan melihat ke belakang, melihat ke depan. Karena firman Tuhan selalu berkata demikian. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dikata janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat. Sebab memang Tuhan mau supaya kita masuk kepada apa yang Dia sediakan di hadapan kita. Nah, tapi Tuhan berkata jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Coba kita lihat ayat yang lain sebagai kelanjutan dari berbicara tentang menyambut hari depan, yang terambil dari Yesaya 43. Kita akan lihat Yesaya 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18. Mari kita buka ayat itu dan kita lihat. Isaiah 43:18. In order for us to enter into our future is don't focus on the past. Jangan fokus lagi kepada hal yang dahulu. Kita lihat Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala lebih jauh lagi. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan ingat yang terlalu jauh. Manusia rupanya, perjalanan kehidupan manusia di luar Kristus selalu adalah perjalanan yang diakibatkan dari masa lalu. Jadi masa lalu itu membekas dalam kehidupan manusia, sehingga waktu mereka masuk ada banyak orang yang trauma akan masa depan justru karena pengalaman masa lalu.
Ada begitu banyak orang yang saya ketahui yang apatis tentang masa depannya, yang sudah tidak yakin karena masa depannya, karena masa lalu mereka. Ada orang that they get so frustrated, they are so worried about their future because of the past. Mereka khawatir tentang masa depan mereka karena masa lalu mereka. Masa lalu mereka lah membuat mereka jadi tidak yakin apapun yang pernah terjadi di dalam masa lalu. Ada lagi orang yang mungkin pernah punya pengalaman kesuksesan masa lalu, jadi selalu ada namanya sindrom masa lalu. Sindrom masa lalu, sehingga mereka berjalan di dalam kebanggaan masa lalu, mereka berjalan dalam kesuksesan masa lalu. Bukan hanya mereka berjalan karena trauma masa lalu, karena masa lalu yang menyakitkan. Ada juga yang namanya post power syndrome. Post power syndrome adalah orang yang dulu pernah berhasil, lalu mereka dengan kebanggaan mereka, lalu mereka berusaha berjalan masa depan. Ternyata lalu mereka mengalami kegagalan. Nah, Tuhan mau begini. Kalau dia sudah menebus hidup kita, dia sudah menebus masa lalu kita, maka Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dari masa lalu kita. Apapun mungkin kita pernah berhasil di masa lalu, tapi ini saya mau katakan, Tuhan jauh menyediakan hal yang terbaik dari apa yang pernah kita alami, mungkin kebaikan yang kita pernah alami di masa lalu. God is providing us better future. Tuhan menyiapkan masa depan yang jauh lebih baik. Kemarin kita sudah kupas tentang hari depan yang terambil dari Amsal. Amsal pasal yang ke-23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berkata bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan menjamin masa depan kita yang jauh lebih baik. Tuhan menjamin masa depan kita. Ingat Yeremia 29 juga ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan 29. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, itu semuanya ada di dalam firman-Nya. Haleluya. Semua hal-hal yang dahsyat, hal yang baik, itu semua tersedia di dalam firman-Nya. Karena itu pagi ini saya mau tegaskan, saya mau ingatkan lagi kepada Anda. Ketika Anda menerima firman, Anda sedang menerima masa depan. When you receive the word of God, you are actually receive your future, your destiny. Ketika Anda menerima firman, sesungguhnya Anda menerima masa depanmu. Anda menerima destinimu. Anda menerima perjalananmu. Perjalanan yang semakin hari semakin baik. Kemarin di dalam acara ibadah kami, kalau Anda ada tadi malam, sangat luar biasa. Saya katakan begini, seharusnya kehidupan orang percaya itu dari baik, semakin baik, dan akhirnya amat sangat baik. Baik, semakin baik, dan amat sangat baik. Sebab memang firman Tuhan berbicara kebaikan, firman Tuhan berbicara masa depan. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita menerima kebaikan Tuhan, dan akhirnya kita menerima kebaikannya lebih lagi, dan akhirnya lebih lagi dari baik, amat baik, dan amat sangat baik. Seharusnya demikian. Kenapa tidak terjadi demikian? Karena mungkin orang percaya tidak mengerti, tidak menangkap bahwa firman Tuhan itu adalah masa depan mereka. Firman Tuhan adalah kebaikan yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan itu adalah janji. Firman Tuhan adalah kebaikan yang dia simpan. Dia kata ayat yang lain dalam Mazmur 31 ayat 19. Come on, let's look another verse, another scriptures. Kita lihat ayat yang lain, Psalm 31:19. Mazmur 31 ayat 19. Kita lihat di situ. Mazmur 31 ayat 19. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Alangkah baik, alangkah limpahnya kebaikan. Goodness he has stored for us. Ada kebaikan yang dia siap simpan bagi kita. And that goodness dan kebaikan itu dibukakan melalui firman-Nya yang dibukakan setiap hari. So every day goodness of the Lord being revealed to us. Setiap hari kebaikan Tuhan dibukakan kepada kita. Dan Tuhan mau kita menempuhnya. Karena itu mari kita tangkap baik-baik. Lalu kita punya pengertian yang kita terima dari Tuhan. Mulai robah cara berpikir kita. Robah apa yang ada dalam hati. Tinggalkan bekas-bekas masa lalu yang dalam hidup kita. Mulai menatap ke belakang. Kemarin saya sudah katakan, masa lalu sudah tidak berarti lagi. Masa lalu tidak lagi merupakan satu kebanggaan yang perlu kita banggakan. Tapi mari kita lihat ke depan di dalam firman-Nya. Di dalam firman-Nya tentu jauh lebih dahsyat. Saya mau tegaskan ini, saya mau katakan ini. Di hari-hari terakhir,
Tuhan menyiapkan satu waktu. God spared a time. God preserved a time. And in that time, di dalam waktu yang dia simpan, waktu dia, the time that he preserved, he spared, is the time that he's going to display his goodness. All of his goodness going to be revealed and display. Seluruh kebaikannya akan disingkapkan, dibukakan, dan dinyatakan. Tuhan punya satu masa yang akan datang, yaitu masa kebaikan Tuhan yang berlimpah. Kepenuhan dari kebaikan Tuhan, the fullness of his goodness. Kepenuhan dari kebaikannya itu akan dilimpahkannya pada waktu yang dia tetapkan. Saya mau katakan, we are heading into that season. Kita sedang masuk kepada musim itu, di mana dia akan menyatakan seluruh kebaikannya yang dia simpan. Jadi setiap firman yang dia bukakan, itu sebenarnya sebuah jaminan. Semakin hari ketika kita menerima firman, seharusnya kita semakin kokoh. Every day when we receive the word of God, actually it has to make us stronger and stronger. Because the foundation that has been laid in us, according to the word of God, it is a sure foundation, dikatakan sebuah fondasi yang pasti, sehingga waktu kita berjalan setiap hari, maka kita diberikan damai sejahtera, karena perjalanan kita menuju kepada masa depan. We are reaching into our future in the word or through the word of God. Kita masuk kepada masa depan kita di dalam firman atau melalui firman-Nya. Karena itu bukalah hatimu, renungkanlah, bukalah hatimu lebar-lebar dan renungkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakannya harus segera ia genapi. Yang perlu kita lakukan adalah kita memang menyelaraskan diri. Tidak boleh lagi ada bekas-bekas masa lalu. Tidak boleh ada luka-luka lama. Tidak boleh, kita harus yakin karena firman itu pasti menyembuhkan. Kalau kita menerima firman dengan benar, maka firman akan menyembuhkan bekas-bekas luka masa lalu. When we receive the word of God, ya waktu kita menerima firman, then the word is going to heal the hurt from the past. Akan menyembuhkan luka yang berasal dari masa lalu. Karena itu Tuhan mau menyembuhkan kita. Tuhan mau membuat masa depan kita menjadi dahsyat. Dan Tuhan tidak mau ada bekas-bekas yang ada di dalam hidup kita, bekas masa lalu. Apakah luka-luka masa lalu? Sebenarnya kalau saya lihat lewat ke sekeliling saya, lebih banyak luka-luka masa lalu yang sudah terjadi, yang diakibatkan oleh dosa. Sehingga manusia itu hidup di dalam keraguan dan ketidakpastian. Dan Tuhan mau menyembuhkan kita semua. Apapun itu, di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, rumah tangga kita, keuangan kita, atau tubuh kita, akibat bekas masa lalu, itu harus sirna. Dan Tuhan memberikan hari yang baru. Di dalamnya ada pemulihan besar-besaran. Ya. Karena itu mari alami itu. Alami. Dia sudah memeteraikan. Kemarin di dalam acara gathering kita, saya katakan dua hal. Tanda darah itu menebus kita, dan tanda darah itu memeteraikan kita untuk kita berjalan kepada masa depan. Tanpa tanda darah kita tidak akan dikeluarkan dari dosa. Tanpa tanda darah kita tidak akan ditebus. Dan tanpa tanda darah juga kita tidak bisa masuk kepada masa depan yang sudah disiapkan. Nah sekarang peran daripada Roh Kudus itu adalah menyingkapkan bagi orang-orang yang punya tanda darah. Those that has the mark, that is the blood mark, the blood sign on our head. Setiap orang yang punya tanda darah, saya mau katakan setiap orang yang punya tanda darah, itulah orang-orang yang berhak untuk dipulihkan, disembuhkan, dan untuk mengalami masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu berhubungan yang sangat erat dari penebusan sampai perjalanan masa depan. Itu satu hubungan yang sangat erat. We are redeemed from our sin, and we have been marked so that we can go to our future. Hanya orang-orang yang ada tanda darahnya. Maka itu kenapa kita perlu menerima Yesus. Kenapa kita perlu mengakui Yesus adalah Tuhan. Sebab mereka yang menerima mengaku Yesus adalah Tuhan adalah mereka yang menerima dirinya untuk dimeteraikan dengan tanda darahnya. You are marked with blood. You are marked with the covenant. You are marked with the covenant of Yeshua. That means you deserve for your future. Orang yang ditandai dengan tanda darah itu adalah orang yang layak untuk menerima masa depan. Gimana caranya? Ketika firman dibukakan setiap hari, maka firman itu akan menuntun kita masuk kepada masa depan. Nanti lihat akan ada banyak orang datang kepadamu. Akan banyak orang berkata, aku mau mengalami kehidupan seperti kamu. Kenapa di tengah-tengah kesulitan kamu terus semakin melimpah, dan akhirnya amat sangat limpahnya. Karena janjinya, oleh karena tanda darahnya, oleh karena firman yang dibukakan, itu yang membuat kita berjalan terus. Karena itu, friends, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari depan masih ada, firman Tuhan katakan, masih ada hari depan. Kemarin kita sudah bahas tentang hari depan, dan jangan lagi kita
menoleh ke belakang. Kemarin saya sudah bahas bahwa orang-orang yang menoleh ke belakang, jangan sampai kejadian itu terjadi dalam Kejadian 19 kemarin ayat 17 yang saya tulis. Ketika Tuhan membawa Lot keluar, tapi malaikat Tuhan berbicara kepada Lot, don't ever look back. Jangan pernah kamu lihat ke belakang. Jangan, lihat ke depan, lihat ke depan. Apa yang terjadi ketika istri Lot melihat ke belakang? Dia mati, dia menjadi tiang garam. Tuhan mau kita pun ketika firman itu datang, don't ever look back, but look forward. Jangan pernah lagi melihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Sebab Tuhan lewat firman-Nya berbicara hari depan untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Hari depan kita adalah hari yang baik tentunya. Tuhan mau kita mengalami pengalaman di mana kita bebas dari ikatan dosa, bebas dari belenggu dosa, tapi kita berjalan dari kemenangan lepas kemenangan, dari hidup kepada hidup, dari kasih karunia kepada kasih karunia, from life to life, from grace to grace, haleluya, from goodness to goodness. Tuhan mau kita mengalami hal itu, sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Terpujilah Dia yang menyingkapkan firman itu kepada kita semua. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita menatap hari depan lewat firman-Nya dan berjalanlah di dalam keyakinan. Penuhilah hati dan pikiranmu dan mulutmu dengan ucapan syukur dan juga dengan firman-Nya. Dan sampaikan itu kepada keluargamu bahwa oleh karena firman-Nya maka kita bisa menatap masa depan. Praise the Lord. So this is the bread. Inilah makanan yang kita terima. This is the meal of the day. This is the bread for today. Karena itu terimalah, makan dan renungkan. Sebab rancangan Tuhan harus terjadi atas kehidupan kita semua. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive and stay connected with this covenant. Berjalan terus sebab perjalananmu belum selesai. Kita harus masuk kepada pengalaman yang firman Tuhan katakan untuk kita tentang hari depan kita. Praise the Lord. I love you, and I love you. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikutnya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan kepada kami. Kami tangkap itu dan kami katakan, kami sedang masuk kepada masa depan kami. Engkau bukakan firman supaya kami semakin yakin. Tidak dapat digoncangkan. Bahkan musuh tidak dapat menyentuh hidup kami. Sebab kami telah menerima firman. Dan firman itulah yang melindungi kami. Firman itulah perjalanan kami. Karena itu kami berhak untuk mengatakan, setiap masa lalu, apapun dari dosa, baik dosa yang ada di masa lalu, atau dosa yang coba menghalangi kami mau katakan dengan berani di dalam nama Yesus, dosa Engkau tidak dapat mengikat kami lagi. Sebab sekarang kami lihat, kami menerima firman, kami melihat masa depan kami, dan kami akan masuk di dalamnya apa yang Tuhan katakan tentang kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Wow. Rancangan Tuhan indah bagi kami. Rancangan indah terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Purna Tuhan nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Praise the Lord, praise the Lord. Your word, haleluya. Jaminan kami firman-Mu. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Praise the Lord. Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus.